Tim riset udah siap, semua udah siap, dia telat. Dia pintar cara, masuk langsung gosip. Lu tahu nggak Dasko itu kemarin? Jadi waktu dia tadi nyebut Dasko, saya nggak heran, deket banget kayaknya. Tiba-tiba datang kereta bandara, gitu kan. Stasiun Yogyakarta katanya kan. Saya bilang, ini bukan Pak, bukan, satu lagi katanya. Kalau saya ini aja gimana? Nggak bisa, ini tiketnya 20.000. Ini orang kurang ajar banget di Dirty Vote. Tahu nggak yang paling kurang ajar kalimatnya? Kita bertanggung jawab atas lahirnya seorang Jokowi. Ya, lu bos. Gua mah enggak. Onceng menyimpan 3 kesempurnaan itu gitu. Tampan, pinter, dan kritis gitu. Semua orang pasti cemburu padanya kan kira-kira. Ditambah guru besar. Gak masuk akal kan. Ternyata dia dirumahkan di sebelah rumah saya. Dan saya sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu, dia juga nggak ngomong. Kenapa tuh nggak ngomong ya? Kan sombong. Oh iya, dia sombong ya. Oh iya. Kalau butuh sama polisi kan. Oh iya ya, jadi ya. Jadi ini manusia, saya simpulkan, menurut keyakinan saya, intel dia ini. Kalau hanya berteman dengan watchdog itu nggak mungkin di penjara Anda. Tapi lama-lama, jangan sampai lama ya. Kalau Anda sering bergaul dengan SMI gitu, itu hati-hati betul itu. Lumayan ya pengantarnya, kita tingkatkan sedikit. Gibran atau AHY? Saya tidak tahu orang ini mau dijelaskan seperti apa. Awal tidak konsisten juga sama dengan profesor itu. Awalnya dipanggil Hensat, lalu kurangin T supaya tidak terkesan jadi bangsat gitu ya. Hensa saja. Ternyata begitu dilihat nama aslinya Henry Budi Satrio. Harusnya Hen Butsat. Kita panggil salah satu analis lucu. Nah, hati-hati kalau nggak lucu ya. Henry Budi Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak teman-teman, Mbak Oki. Ada profesor-profesor. Saya main duduk di sana aja. Ternyata di sana bangkunya profesor. Yang depan nggak ada yang berani. Mahasiswa baru biasanya. Kosong. Saya Henry Satrio. Dipaksa sama Uda Ferry ada budinya. Tapi memang waktu zaman di kampus ada budinya tuh. Tapi sejak saya belajar di Vkom Unpad. Katanya kalau branding 2 aja gitu. Joko Widodo. Prabowo Subianto. Makanya dia 2 kan, Joko Widodo. Kalau Mulyono 1, nggak ngetop. Profesor. Boleh, biasa aja duduknya mas. Setiap kali dibilang profesor kakinya begitu. Apa sih maksudnya? Biasa dipanggil bang atau uda atau mas atau uang. Prof aja lah. Terus gini, Mas Uceng, kalau bikin acara begini, tolong dipastikan memang orang Jogja panitianya. Ini panitia, namanya Kancane, dia ngirim ke saya, Kencana. Udah gila. Jauh bos, jauh. Cafe Kencana. Berdebat saya sama si Gojeknya itu. Pak ini Cafe Kencana pak. Gak ono mas. Ono mas. Iki acaranya profesor pasti benar ini. Gak ono mas katanya. Saya tanya dia nih. Gak dijawab-jawab.
Akhirnya koncone. Salah lagi bos. Astagfirullahaladzim. Jadi saya kesini itu penuh perjuangan dan perdebatan. Luar biasa kan? Sorry. Pak Menteri. Nonton Dirty Vote 1 ya. Ada sutradaranya tuh. Ini orang kurang ajar banget di Dirty Vote. Tahu nggak yang paling kurang ajar kalimatnya? Kita bertanggung jawab atas lahirnya seorang Jokowi. Ya, lu bos. Gua mah enggak. Terus teman-temannya di Dirty Vote itu nggak ada yang protes lagi. Ikut aja. Sok-sokan diam di taksi ya. Diam aja. Saya bilang ini apa-apaan lagi. Terus acaranya roasting Jainal Arifin Mokhtar. Guru besar UGM. Bayangin Pak. Seorang uceng bebannya. Beban pertama tentunya nama UGM. Ya. Agak beban sekarang ya. Lumayan ya. Yang kedua, roasting. Saya bingung. Ini apakah the end of campus? The end of university? Komika, dunia stand up comedy mulai mempengaruhi universitas. Roasting itu kan dunia komika kan? Apakah dunia universitas tidak lagi mampu mengeluarkan kritikan-kritikan tajam? Jangan tepuk tangan Pak. Saya lagi ngerosting Bapak. Dia mau datang lagi. Duduk lagi tenang di sini. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman intinya kita harus doakan agar nanti Mas Uceng besok setelah dikukuhkan benar-benar menjadi manusia yang berubah. Yang tidak terpengaruh. Siapa tadi Mas Putut? Bahlil. Ya kan? Lo kenapa milih Bahlil sih bos? Gini deh, ini kan udah gue ya. Jadi lo boleh tuh. Kenapa lo lebih milih Bahlil ketimbang Natalius Pigai? Ya, sederhana saja. Ini soal Gayanya itu. Sederhana saja. sederhana aja. Ini soal analisis dan kecerdasan, Pak. Saya melihat Bahlil jauh lebih argumentatif dibanding Pigai. Ya, Itu titik selesai. oke. Masuk Pak. Itulah Uceng teman-teman. Terima kasih. Saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kalau dari kacamatanya Joni Iskandar yang tahu. Makasih Om John. Berikutnya. Kayak ada anak yang kenal Joni Iskandar, nggak ada yang kenal Joni Iskandar. Angkatan tua biasanya yang kenal. Bang Muhyiddin kenal. Kan itu tadi jokes untuk orang-orang tua. Bukan. Supaya murid ini bisa kita matikan perasaannya, kita akan sambut orang pemerintah, tak lain tidak bukan Menteri Kegelapan Bung Rindra Danantara. Ya Bung, saya sudah meneriakan yel-yel hidup Jokowi. Makasih. Silakan Bung, korban sudah di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ditodong Uda Ferry ya karena di acara seperti katanya perlu perwakilan dari pemerintah. Ini saya seperti yang bisa dilihat ini PS ini bukan PlayStation tapi Prabowo Subianto. Saya sebenarnya ini ya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Uceng. Karena saya juga di sini nggak bakal ngerosting gimana-gimana karena setiap hari kita sudah di roasting sama pemerintah ya Mas ya. Selamat Mas Uceng sudah menjadi guru besar, profesor nih. Guru besar di Indonesia ini mungkin hanya 12.000. Mahasiswanya 200, sementara manusianya 250 juta, hanya 12.000. Salah satunya adalah Mas Uceng dan salah duanya adalah Pak Dasko. Gelarnya sama. Gelarnya sama tapi pertanyaannya beda.
ketika mendengar kisah Mas Uceng dapat gelar ini, pertanyaan saya waktu itu dikisahkan sama Uda Ferry tentang proses beliau menjadi guru besar lah. Pertanyaan saya adalah kok baru sekarang gitu. Mungkin harusnya dari lama ya udah ya. Sementara ketika saya mendengar kisahnya Pak Dasko, pertanyaan yang berbeda muncul, yaitu kok bisa gitu. Jadi tapi ya itulah saya mungkin sebagai dari pemerintah juga ingin mengucapkan selamat kepada Mas Uceng sekali lagi. Mungkin bukan gelar guru besar ya, tapi selamat Mas Uceng sudah menjadi guru besar pertama yang diteror di tahun 2026. Itu tapi ini ya, ini bocoran aja kan saya bagian dari pemerintah nih, saya pengen ngejelasin aja ke kalian, mungkin ke Mas Uceng juga gitu loh. Ini kami dengar waktu itu kan di berita Mas Uceng itu diteror dari telepon ya Mas ya, di telepon. Itu sebenarnya nggak gitu sebenarnya, saya mau cerita nih. Jadi gini sebenarnya itu diterornya tuh harusnya fisik sebenarnya. Nah tapi orang kami mengatakan kalau uang jalannya nggak dikasih. Namanya polisi kan kalau uang jalan nggak dikasih nggak jalan ya. Maaf nih Mas Uceng nih, maaf nih. Terus habis itu sama lah kayak, mungkin perbandingannya kayak waktu itu ada influencer pada diteror tuh ya, DJ Doni apa segala macam. DJ Doni itu dikirimnya katanya sampai rumahnya kepala ayam. Itu sebenarnya tuh budgetnya itu kepala kuda. Tapi diambil duitnya. Kayak MBG gitu lah, kayak MBG lah. Ya kalau gitu ya, sekian dari saya deh, selamat sekali lagi Mas Uceng. Saya yakin gelarnya akan berguna untuk kita semua. Hidup Jokowi. Terima kasih orang-orang Jokowi yang sudah siap membalas dendam kepada kritikus pemerintah ini. Nanti juga kita akan berikan kesempatan bagi yang memang mau menghina Bang Uceng secara terbuka, gak apa-apa. Ada dapat hadiah buku ya, buku soal pelanggaran hak asasi manusia gratis. Segitunya kita ingin abang dihina gitu ya. Selanjutnya seorang orator tanah air, kemarin anak didiknya banyak ditangkap oleh negara. Dan ini kesempatan bagi dirinya untuk menghasut Bang Uceng sebagai provokator yang serius untuk bela pemerintah bagaimanapun caranya. Ingat, guru besar Anda pemberian dari Prabowo. Mas Eko, silakan. Makasih Oceng, selamat guru besar. Saya kenal dia 20 tahun yang lalu ketika masih semester 1 gitu. Oceng yang saya kenal adalah, saya ketemu di rumahnya Muhyiddin waktu itu diskusi tentang Islam. Dari wajahnya udah kelihatan Islaminya kan Oceng ini kira-kira. Jadi waktu itu dia masih semester 3 tanya sama saya waktu saya diskusi tentang Islam kiri. Oceng yang semester 3 yang masih uyun-uyun, agak gak masuk akal, absurd dan kadang-kala agak utopis lah kira-kira. Dia bertanya pada saya lupa pertanyaannya, tapi saya masih ingat dia katakan, apakah Islam itu jalan keluar Mas Ekon? Ini pertanyaan Oceng bukan Habib Rizik ya kira-kira. Jadi Oceng ini menurut saya luar biasa, akhirnya jadi seperti Dasko gitu, guru besar gitu. Tak pikir dia nolak tapi ternyata menerima dengan antusias kira-kira. Jadi sampai dirayakan segini banyaknya kira-kira. Buat saya Oceng adalah Oceng menyimpan 3 hal yang gak ada di manusia Indonesia pada umumnya gitu. Tampan, soleh, dan kritis menurut saya. Nah ini langka sekali gitu kira-kira. Biasanya orang Indonesia kalau tampan pasti gak pintar gitu. Kalau soleh pasti gak kritis kira-kira. Dan Oceng menghimpan itu 3-tiganya gitu. Bayangin kan muka Oceng udah kelihatan sekali. Dulu waktu kerja sama saya udah banyak cewek suka sekali sama Oceng. Saya senang sekali Oceng akhirnya menjadi guru besar di kampus yang mengeluarkan ijazahnya masih dipertanyakan kira-kira. Jadi bayangkan kan dia ambil UGM gitu di kampus yang selalu bermasalah kan kira-kira gitu. Kampus yang kalau Anda lihat ada balihonya tuh cara WA dosen gitu, bayangkan. Udah kuliah masih ada cara WA dosen. Ucapkan selamat datang, assalamualaikum, katakan yang baik-baik, jangan pernah menghina gitu. Nah Oceng menjadi guru besar di kampus kayak gitu kira-kira. Jadi Anda bisa bayangkan kan betapa absurdnya kira-kira. Tapi saya senang Oceng akhirnya menjadi seseorang yang menjadi inspirasi bagi banyak anak muda yang lain. Hari ini kita tahu kan, negeri ini kata Auden seorang penyair, harapan bisa habis kalau apa yang adil dan tidak adil hanya bisa dipecahkan melalui dusta dan perang. Dari Oceng kita ingin bangun harapan kira-kira. 20 tahun yang lalu saya masih ingat anak ini uyun-uyun, kecil, lucu dan absurd kira-kira. Sekarang makin realistis dan mungkin jangan-jangan pragmatis kira-kira. Jadi
Saya berharap dia masih nekat. Masa cuma nulis di Kompas, Indo Progres lah kira-kira. Jadi ya saya senang saya baca tulisan Oceng kalau ada di selebaran dan diancam di mana-mana gitu. Bagaimana nggak diancam Oceng ini? Bukan karena pernyataan, karena Oceng menyimpan 3 kesempurnaan itu gitu. Tampan, pinter dan kritis gitu. Semua orang pasti cemburu padanya kan kira-kira. Ditambah guru besar, nggak masuk akal kan? Semua orang pasti marah lah, masa kesempurnaan jadi milik dia semua ya kan kira-kira. Jadi semua teror itu sebenarnya lebih karena cemburu atas kelebihan Oceng saya rasa. Bukan karena pernyataan politiknya. Tapi lah itulah sebuah negeri yang kita berharap akan membangun harapan kembali. Saya makasih sama Oceng yang telah banyak membantu anak-anak murid saya yang ditangkap di banyak tempat. Saya selalu minta Oceng jadi penjamin gitu ya. Ada yang lolos, ada yang gagal kira-kira. Ada yang Oceng ini kenalannya banyak kan kalau saya tanya, Ceng aku minta bantuan. Oh iya, tak telepon Pak Kapolri. Oceng ini kenalannya dari Menhan, Kapolri, Presiden, Jokowi termasuk lah kira-kira. Jadi kenalannya banyak sekali, dia punya banyak sekali, kartu namanya banyak sekali. Anda lihat kan yang datang di sini udah aktor-aktor semua kan kira-kira. Dari yang datang ada kelihatan kekuatan pengaruh Oceng toh. Jadi demokrasi rusak ya Oceng ada sahamnya kira-kira. Makasih Oceng, selamat datang di besar. Berikutnya, mudah-mudahan ini agak keras ya. Saya mau agak lebih membunuh. Kita persilahkan Dandi D. Laksono. Jangan tanggung-tanggung Mas. Bantai-bantai aja sekalian. Ceritakan keburukannya semua. Kalau dengar jawabannya Bung Uceng ke pertanyaan Mas Putut tadi saya nyesel dia jadi artis nih. Ya jadi waktu kami casting di Dirty Vote, saya nggak kepikir dia akan jadi guru besar dengan semua kritisismenya itu. Jadi ketika Mas Farid Gaban nyodorin nama Uceng, saya bilang oke masuk. Kenapa? Karena kalau dia lari di slow motion bagus. Kebayang dong kalau Ferry yang lari di slow motion. Mbak Bibip masih oke lah. Tapi kalau dia sama saya. Tapi sebenarnya alasan kenapa beliau ada di line up Dirty Vote itu ada beberapa ya. Yang pertama jelas karena tahun-tahun itu biang keroknya adalah UGM, ya UGM sendiri harus nyelesain. Jadi karena masalahnya dari UGM ya biarkan orang UGM sendiri yang nyelesain. Alasan yang kedua ketika itu kami tentu menimbang risiko politik ya. Dan risiko politik selalu ada persoalan gosip-gosip personal. Jadi waktu kami tim, kami ngomongin. Kira-kira Ferry Amsari punya dosa apa? Kalau filmnya muncul nanti dia di karakter assassination itu kira-kira dari soal apa? Wah, gosip lah kami kan. Kami nyari ada satu kasus, kayaknya banyak orang mulai komplain dia jarang ngajar di Padang. Wah oke, ini satu peluang, kita harus mitigasi. Bibip gimana Bibip? Ada Bibip gak? Lu yang cerita apa gue yang ceritain? Pak Bibip, mereka yang jawab. Wah Mbak Bibip, masa lalunya ini, masa lalu Mbak Bibip. Masa lalunya seru nih, penuh petualangan cinta katanya. Begitu Ceng, masa sekarang. Enggak, saya cuma bilang masa sekarang. Kalau kami di Dirty Vote, mereka berdua ini sering ribut siapa yang paling sering telat. Jadi latihan-latihan sering kan ya. Mereka harus menguasai materi, mereka harus presisi milih diksi gitu ya. Jangan tergantung dengan prompter itu kan butuh latihan. Dan di antara bertiga bintang film ini, dua orang ini memang sering telat. Sebentar, belum. Kalau Bobby paling fair, kalau telat, aduh guys sorry telat ya. Fair. Tepuk tangan tuh Bobby. Kalau dia strateginya begitu telat, dia bawa makanan. Jadi kami mau ngamuk ini langsung bawa nasi kebuli, kambing pula. Kalau beliau khas banget nih kalau telat. Kita udah pasang spanduk, udah mau marah gitu kan. Tim riset udah siap, semua udah siap, dia telat. Dia pintar caranya, masuk langsung gosip. Lu tahu nggak Dasko itu kemarin? Jadi waktu dia tadi nyebut Dasko, saya nggak heran, deket banget kayaknya.
Jadi kita disuap dengan insight gitu ya. Jadi tadi waktu dibilang, Bang Muhyiddin tadi bilang ya, kalau dekat Watchdog masih aman, tapi kalau dekat SMI, jangan. Tadinya saya pikir itu social movement, ternyata Sri Mulyani Indrawati. Di dalam Dirty Food tentu kami punya banyak cerita, salah satunya adalah riders. Kalau udah ferry itu ridersnya yang penting ketika latihan ada makanan. Pokoknya makanan. Beres. Kalau Mbak Bib sama dengan saya, yang penting kulkas isinya penuh air kata-kata. Nah, yang menarik kalau Bang Uceng. Dia yang penting ada waktu di mana dia harus melakukan sesuatu yang kita nggak boleh protes. Jadi ketika syuting Dirty Food 1, Anda bayangkan, itu syuting harusnya dari pagi jam 10 sampai jam 12 malam. Dia mau pergi jam 9 malam, dia mau pergi. Dia nggak pernah menuntut riders memang, tapi satu-satunya riders yang dia tuntut hampir membuat film itu gagal. Berat banget ridersnya. Jadi selalu ada masa-masa di mana hilang. Kawan ini hilang dan nggak jelas alasannya. Kemarin terakhir, iya betul itu. Jadi saya mikir hilang gitu. Jadi kemarin terakhir saya pesawat besok pagi saya nginep di rumahmu deh. Oke, Prof. Saya siapkan kamar, saya minta teman-teman nyiapin kamar. Last minute, nggak jadi. Saya mau nginep di hotel bandara. Cia. Ini kan. Jadi saya tanya udah Ferry, dah apa ini dah? Waktu syuting Dirty Food 2, saya mulai ragu bahwa ini apa proses guru besarnya akan lancar-lancar aja. Ternyata dia punya strategi. Sebelum syuting, dia sudah umumkan, entah lewat siapa, tiba-tiba ada pengumuman Uceng calon guru besar atau selamat, ucapan selamat. Wih, ini canggih kawan ini operasinya ini. Jadi nanti begitu Dirty Food-nya muncul, UGM dan Istana bingung kan? Pas. Kalau nggak dilanjutin, orang ngaitkan dengan film. Jadi saya nggak akan tuh. Kalau tadi ngomongin soal niat baik atau keberuntungan tadi saya nggak keberuntungan. Orang ini nggak bisa beruntung. Semua dihitung dengan cermat sama dia. Nggak mungkin faktornya keberuntungan. Jadi menurut saya ketika nanti sudah menjadi guru besar dan saya nggak tahu apakah akan masih bersedia menjadi aktor, Prof? Hah? Pakai bayaran? Ridersnya naik, oke. So, bagi saya yang paling menyenangkan dari belajar dari mereka bertiga ya, dan saya selalu ditanya, kenapa dari 3 orang itu semua HTN, semua ahli hukum tata negara dan nggak ada yang ahli politik? Saya bilang udah nggak ada ahli politik. Adanya polster seperti Hensat ini. Dan saya membayangkan modal guru besar ini menjadi sesuatu. Kita ingin nama Uceng mungkin ada di survei-surveinya Hensat. Jadi kalau dia tadi cuma mimpi jadi menteri, saya pikir terlalu kecil menteri buat dia. Ya kan? So teman-teman, kita doakan ini bukan berhenti di karir akademik. Saya bermimpi ada karir-karir lain yang mudah-mudahan bisa mengubah jalannya sejarah dan kita mulai dari, karena tadi masalahnya dari UGM, mudah-mudahan kita mulai perbaikannya juga dari UGM. Terima kasih semuanya. Silakan Charles Simabura yang konon kabarnya benci sekali sama Zainal Arifin Mokhtar. Saya mau curhat pengalaman saya ke sini. Ini pengalaman saya paling buruk ke Yogyakarta. Dulu saya selalu bahagia kalau ke Yogyakarta. Ketika dia belum profesor. Ya. Ramah sekali. Saya merasakan sombong sekarang ya.
Saya di WA oleh orang yang bernama Dandi Jayusman. Mana orangnya? Ada nggak? Saya lagi berpikir apa hubungannya sama Dandi atau dia punya hubungan dengan Reni Jayusman. Pasti ada yang nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak Reni Jayusman? Nggak tahu kan? Cari aja tuh sama seangkatan dengan Joni Iskandar tadi. Tiba-tiba di WA masuk blast itu ya undangan tanpa babi bu konfirmasi kehadiran. Saya buka WA seperti undangan biasanya seorang dosen kan kalau diundang pasti yang dicari kan catatan di bawahnya. Apakah ada penggantian transportasi atau tidak. Ini dari Padang Pak. Ya, tiket saya 2 kali. Ya. Padang Jakarta, Jakarta Jogja. Itu pun harus ngitung dulu. Naik pesawat atau naik kereta. Ya kan? Karena dua-duanya mahal. 100.000 itu berbeda, saya hitung. Akhirnya saya putuskan naik kereta. Saya baca di situ, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Ini mulai sombong nih. Biasanya, beliau WA langsung ke saya. Karena saya merasa dekat ya. Les, kau datang ya. Tanpa undangan tertulis, insya Allah saya datang. Sekarang formalitas. Ya. Pakai undangan tertulis. Jadi bagi orang Minang, undangan secara lisan, dibanding undangan tertulis, lebih berharga undangan lisan. Tuh Bang. Perhatiin ya. Nggak diundang saya. Begitu saya naik kereta, tanpa ada arahan dari si Dandi Jayusman. Di mana Dandi Jayusman? Ya. Dandi Laksono yang ada Pak. Ya. Turunnya di mana gitu ya, naik keretanya apa. Jadi kan mestinya kan standar undangan itu ya. Kalau naik kereta, ini naiknya dari Gambir gitu ya, turun di mana. Saya pilih ternyata Wates. Tapi jujur, saya kan juga punya staf di kampus ya. Saya minta staf saya, tim saya, tolong pesenin tiket Jogja, dipesanin ke dia Wates. PSE itu saya pikir apa itu pengelola sistem elektronik ya. Ternyata PSE itu pasar Senen. Kalau orang Padang bilang kan Senen. PSE, Wates. Langsung saya gundah gulana kan. Karena ada yang bilang, ini kalau Wates bang, abang diturunin di Wates nih katanya. Nggak bisa kita nipu-nipu kayak dulu saya bilang. Ya. Terus saya menduganya awalnya ya sudah kan udah Jogja ya. JK kan itu mereknya JK. Begitu dibeli Wates dia. Terus saya bilang, gimana caranya? Saya teleponlah salah satu alumni saya yang jadi dosen di UGM. Yang di Arizona. C, ini gimana ceritanya C? Mana duluan Wates sama Tugu? Itu ceritanya Pak. Ini gara-gara Dandi Jayusman. Ya. Dandi keluar Dandi. Keluar kamu. Tanggung jawab kamu ya. Sudah nggak kasih SPPD. Honor nggak jelas, disuruh stand up lagi. Roasting bang. Rekening saya masih ada sama dia. Begitu saya tanya ya C, Wates dulu bang. 30 kilo lagi bang. Astagfirullahaladzim. Saya ngitung, kereta saya itu nyampe di sini tuh jam 3 subuh. Atau jam 4 lah ya. Akhirnya sudahlah saya pura-pura tidur aja kan. Kebetulan kan naiknya kan eksekutif ya. Eksekutif tidur aja. Tidur aja kan. Betul. Ferry Amsari yang tukang undang saya juga gak peduli dia. Dia begitu tuh, kalau udah dapet kawan baru ditinggalin saya. Padahal sebelum kami tidur sama istri kami masing-masing, kami tidur bersama. Ya. Dia teman satu kamar saya. Belakang satu lagi tuh Agung tuh, yang gedut tuh. Nah ini nih. Kita kalau udah berjalan, gerombolan si berat nih, 3-3. Ya. Lalu, ternyata sekarang kereta api udah berubah, tertib sekali. Dengan ramahnya dibangunkan saya bang. Pak, Bapak 2A ya? Eksekutif. Apa eksekutif ya? Ya betul. Bapak Wates kan? Enggak, saya mau ke Tugu. Coba lihat tiketnya katanya kan. Iya. Saya lihat lah kan eksekutif kan pasti ramah dia kan. Kalau ekonomi udah dilempar kita tuh. Ya. Bapak ekonomi panggil satpam dibuang gitu tuh. Karena eksekutif kan. Mohon maaf Bapak, saya tanya dulu sama anu ya katanya. Ditanya basa-basi aja kayaknya. Padahal dia udah mengusir saya tuh. Terus saya pura-pura bengong kan. Terus gimana Bu, Pak? Ya Bapak harus turun di sini Pak.
Terus kalau saya mau ke Tugu gimana? Bapak tunggu kereta berikutnya. Saya pakai lagu Anfals. Kereta tiba pukul berapa gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa saya turun di Wates. Bayangkan ya. Dari seorang yang tiketnya eksekutif diturunkan di tengah jalan kan terhina sekali saya. Ya. Terhina sekali saya. Saya telepon istri saya, ngomel-ngomel istri saya langsung. Besok pulang dari Jogja ke Padang, langsung di pesawat katanya, gak usah kereta lagi. Langsung dikirim, dibelikan saya tiket langsung bang. Nanti saya rembes ya. Bener loh. Pokoknya kan kalau terima tunjangan profesor perdana itu kebiasaan kan traktir orang kan. Ada yang tahu nggak tunjangan profesor berapa? 12 juta. Itu di Andalas. Kalau di UGM kayaknya lebih mahal. Karena DPTNPA-nya lebih dulu. Ya. Jadi akhirnya saya tadi nunggu-nunggu lah kan. Akhirnya ya saya lihat gokar ya. Takut diculik kan. Subuh. Bluebird nggak ada. 187 ribu. Ya, orang Padang kan. Kalau nggak banyak tuh warung Padang di sini ya. Saya tanya sama si petugas, bang kalau saya mau kereta lagi apa? Nanti pak jam 5.45 katanya. Berarti menjelang jam 6 ya? Ya. Apa namanya kereta? Pramek. Bukannya itu sakit kepala pak. Pramek pak, bukan Paramek. Oh Prambanan Express. Berapa? 8.000. Langsung saya bayar pak. Sudah, saya hitung kan. Nunggu 1 jam belum tentu nih dapat honor pengganti dari Bang Uceng 180.000. Mending saya ini aja 8.000 kan. Udah saya tunggu. Tiba-tiba datang kereta bandara. Gitu kan. Stasiun Yogyakarta katanya kan. Saya bilang, ini bukan pak. Bukan, satu lagi katanya. Kalau saya ini aja gimana? Nggak bisa, ini tiketnya 20.000. Ternyata itu satpam jangan-jangan orang Padang juga kan. Lebih perhitungan lagi dia. Saya pikir bisa tadi. Jadi ada, rupanya kalau Pramek itu dari Kutoarjo ya. Kutoarjo ya, betul ya. Akhirnya saya nyampe, sudah naik, akhirnya turun. Tadi di kamar saya tunggu-tunggu ini. Si Dandi Cayusman ini nggak nelpon-nelpon. Ya. Dandi! Ya. Saya pakai Dandi Cayusman, nggak pakai Dandi langsung. Nggak nelpon-nelpon. Ini saya ini bintang tamu atau enggak sih? Nggak ditanya-tanya gitu. Jadi nggak datang bang roasting ini bang. Ya. Jadi saya sudah merasakan begitu berubahnya Profesor Zainal Arifin Mokhtar terhadap diri saya. Minimal terhadap diri saya. Dulu saya pernah punya kesan sama beliau. Waktu ke Jogja dipinjemin mobil ya. Wah bahagia sekali saya. Pokoknya ditraktir makan. Sekarang mentang-mentang udah mau pengukuhan. Sudahlah kita biaya sendiri. Ya kan? Penginapan nyari sendiri. Datang ke sini pun untung gak seperti Bang Hensat. Saya lebih cerdas bang. Ya. Kencana itu saya bikin di Google Translate. Bahasa Jawanya apa? Nggak tahu dia. Google Translate bukan hanya bahasa Inggris. Ada bahasa Jawa loh. Ada. Berarti ada. Iya. Kalau yang versi Jawanya betul kan Kencono ya. Betul ya? Sumber Kencono dulu ya. Yang diplesetin jadi sumber Bencono gitu ya. Kancane les, kancane. Kancane, dasar Padang. Kancane. Kan dari Bapak juga salahnya. Ya. Dan terakhir yang terlambat, ya ini terlambat nih. Memang kebiasaannya suka terlambat. Ya, jadi kalau saya leveling, Zainal Arifin Mokhtar di bawahnya Ferry Amsari. Ini orang berdua saya kasih gelar orang 1000 janji. Ya. Kenapa? Begitu sama-sama ke Jakarta, itu dia sudah bikin janji kemana-mana tuh. Ya. Dan sama betul Bang Nadi. Datang itu seolah-olah ini. Nah waktu suatu forum ada, saya udah bilang, pokoknya kalau Bang Uceng keluarin jimat itu, saya akan interupsi dan saya bilang ke pimpinan sidang, kita keluar. Kalau mau diulang lagi pembahasan. Akhirnya waktu itu dia nggak dikasih kesempatan apa-apa untuk bicara. Dan saya merasa menang sekali pada waktu itu. Karena berhasil ngerjain dia untuk tidak bicara apa-apa, datang di suatu forum yang kita pada waktu itu sudah membahas panjang lebar, dia enak aja datang terlambat. Jadi saya interupsi, pimpinan sidang itu yang disampaikan udah kita bahas. Kalau mau dibahas lagi saya keluar ya, saya bilang.
Oh ya udah, maaf ya Pak Uceng katanya. Karena yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah kita bahas, jadi ya kita tutup pertemuan ini. Demikian saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya, sahabatnya sendiri, saya nggak yakin dia bisa mengkritik karena orangnya terlalu baik. Bivitri Susanti. Mbak Bibip perlu ketahui selama ini kami bergosip soal Mbak Bibip di balik belakang layar soal Mbak Bibip. Siapa saja mantan Mbak Bibip. Karena dia kurang ajar, mohon kurang ajar sekali ini saja dengan Zainal Arifin Mokhtar. Thank you. Aduh. Apa ya, soalnya kita tuh kalau bertiga, ini kami memang sering banget bertiga. Oh naikin, oke. Biasanya kami itu malah nyela-nyela Ferry. Jadi kalau dia, pas dia bilang, Mbak Bibip ikut roasting ya? Waduh, kita sih pengennya ngerosting dirimu gitu kan. Oke, tapi kita coba-coba aja ya. Jadi saya udah bikin contekan saking deg-degannya saya. Karena yang lain tuh kayak lucu-lucu banget. Saya soalnya orangnya kurang lucu katanya. Jadi apa ya, barangkali yang paling berkesan dari interaksi kami bertiga itu sebenarnya tentu saja Dirty Food ya. Di Dirty Food itu ledek-ledekannya pasti tadi Dandi udah nge-spill sedikit. Yang paling sering telat segala macam. Tapi teman-teman nyadar nggak ada satu kata yang Mas Uceng itu sering banget pakai di Dirty Food 1 dan 2. Ada satu kata yang saya tuh ya pasti ngomong ini nih. Satu kata aja sederhana, bukan prinsip hukum tata negara. Ada yang menyadari nggak? Kayaknya juga di banyak kesempatan dia sering pakai deh kata itu. Hidup Jokowi. Bukan itu. Ada satu kata, dia selalu bilang, sebenarnya itu sederhana aja. Iya gak sih? Saya tuh tiap dia ngomong gitu yang, lu sederhana, orang konsep susah-susah dijelasin ke kita, dia bilang, ini sebenarnya sederhana aja. Iya gak sih? Pada kesel gak kalau dia ngomong gitu? Sederhana. Tadi juga dia bilang sederhana. Soal AHY dan Bahlil dan... Oh tadi dia ngomong sederhana? Ya, sebenarnya sederhana aja. Tuh, pasti, ya kan? Perhatiin kalau belum ngeh, abis ini nonton lagi ya Dirty Food 2-nya maupun 1. Sebenarnya sederhana aja dia bilang gitu. Nah terus saking kita tuh karena interaksi ya kalau bikin pas lagi proses Dirty Food itu kan mungkin teman-teman ada yang udah tahu, mungkin belum, nggak tahu tadi udah sebanyak apa diceritakan. Tapi memang kami itu banyak sekali interaksinya pas sebelum syuting. Syutingnya kan cuma 1 hari. Pada tahu nggak kenapa cuma 1 hari? Karena nggak ada duit buat nyewa studionya. Nah sebelumnya, jadi tuh Dandi tuh biasanya yang, woi cepetan nih kita harus selesai nih sebelum tengah malam. Karena nggak ada uang lagi untuk nyewa studio. Tapi sebelumnya kita pasti sering latihan, sering ngobrol-ngobrol, sering diskusi kontennya, bagi-bagi peran. Nah tapi dalam proses itu tadi udah ceritain sedikit ya. Ada yang suka datang telat, janji jam 7, ada yang datangnya jam 10 malam ya kan. Nah karena itu tentu saja banyak yang kejadian lucu-lucu, foto-foto. Kalau sebenarnya kita saling ngejaga aja sih biar nggak saling nge-spill. Di dalam HP kami ini masing-masing pada punya foto-foto yang ada yang dia lagi ngapain sih? Jangan ya, tapi adalah jebakan-jebakan Dandi, ada Ferry lagi tidur, segala macam banyak banget sebenarnya. Hah? Oh, lagi sholat ya? Dari mukanya udah kelihatan kan, dia bohong. Nah, jadi itu ya barangkali ya yang paling sering kita semua alami waktu Dirty Food. Terus juga yang khas dari Mas Uceng itu selama proses dan dalam nggak cuma Dirty Food sih. Kita tuh sering kalau misalnya kita makan-makan yuk bisa ketebak dong dia ngajaknya ke tempat makanan apa? Kira-kira. Ada yang tahu nggak apa kedai favorit dia di Jakarta? Hah? Kedai Pelangi? Kalau nggak ke kedai Pelangi kemana lagi? Ke Senen. Pasti dia kalau ini, kita ngumpul di Senen. Makan coto. Kalau ada yang belum pernah ngerasain, nanti kalau ke Jakarta, datanglah ke situ minta traktir sama dia.
Satu lagi yang sering juga karena dia giat sekali untuk mengenalkan Makassarnya itu, 2 kali syuting Dirty Vote 1 dan Dirty Vote 2 ada satu makanan yang selalu dia bawa buat kami. Kalau Ferry bilangnya apa? Koto Beach. Kote Beach. Kote. Tahu nggak apa? Jalan Kote. Oh, Itu bahasanya dia. Itu bahasanya dia. garing ya saya. Lumayan garing ya. Tapi Mas Uceng selalu bawa dan selalu banyak sampai pas lagi Dirty Vote 2 itu nggak habis. Saking banyaknya. Pesan berapa sih waktu itu? 100 jalang kote buat kita semua. Udah gitu semuanya juga masing-masing bawa makanan dan ternyata nggak habis sampai pulang. Satu lagi yang saya ingat dengan gaya Makassarnya adalah sebenarnya jauh sebelum Dirty Vote. Jadi saya sama Mas Uceng itu udah lama banget. Tahun 2006, 2007 sama Mas Denny juga. Jadi ada interaksi awal kami itu saya pertama kali kenal. Itu sebenarnya karena kami bantu Dewan Perwakilan Daerah. Bikin Dewan Perwakilan Daerah jangan ngebayangin yang sekarang ya, yang dulu. Yang sekarang aduh ampun deh, kita sendiri udah yang kita bubarin aja kali ya. Tapi dulu itu kami bantu. Ada 9 orang-orang HTN semua. Ada saya, Mas Uceng, Mas Denny, Prof. Saldi Isra, Prof. Yuliandri, banyak lah. Refli Harun, Refli kesini gak ya? Belum datang ya? Atau besok kali? Kami bersembilan dan waktu itu Mas Uceng kayaknya di MK ya? Apa udah keluar ya? Udah cabut ya? Udah cabut ya. Nah waktu itu tuh sering banget cerita, satu cerita yang nempel di kepala saya adalah ada yang tahu bahasa Makassarnya belt nggak? Ada yang tahu nggak? Di sini ada orang Makassar nggak? Sulepe. Nanti minta ceritain sama dia ya gimana ceritanya. Jadi kita semua waktu itu ketawa-ketawa karena bayangkan kami serius sekali bikin amandemen kelima. Bikin amandemen kelima jadi tuh kalau tertarik baca deh. Soalnya itu menurut kami, tentu saja kami yang buat ya, keren banget. Nah serius banget ngebahas amandemen kelima, tapi di tengah-tengah tuh banyak jokesnya dan satu yang nempel di kepala saya adalah cerita dia soal Sulepe. Kita ceritain ya. Soalnya saya nggak tahu, mungkin selera humor saya yang agak rendah, tapi kayak waktu itu lucu banget gitu. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin satu lagi deh. Satu lagi adalah sebuah fakta yang sekarang udah nggak relevan, tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata dia pernah menjadi tetangga saya di Jakarta. Jadi hubungannya sama apa yang tadi beberapa teman sudah ceritakan. Selama Mas Uceng bantuin SMI yang bukan Social Movement Institute, tapi Sri Mulyani Indrawati, ternyata dia dirumahkan di sebelah rumah saya. Dan saya sama sekali nggak tahu, dia juga nggak ngomong. Kenapa tuh nggak ngomong ya? Kan sombong. Oh iya dia sombong ya. Oh iya. Nah tapi ternyata kami tetanggaan, tadinya saya bingung. Setiap saya ketemu tetangga yang lain, dia selalu bilang, saya sering ketemu Mas Uceng tuh di gym. Hah? Mas Uceng ke gym, tapi kok di daerah sini? Kan dia orang Jogja, dia sering ke gym. Saya masih nggak nangkep sama sekali. Sampai akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah tetangga saya. Dan kami waktu itu berapa kali ngobrol atau bahkan mengkonsep Dirty Vote di rumahnya Mas Uceng itu. Tempatnya di mana mendingan saya rahasiakan tapi sekarang toh udah nggak relevan. Nah kira-kira gitu sih. Jadi dari interaksi itu barangkali poin saya, harapan saya buat Mas Uceng adalah satu tentu saja buat saya kalau boleh dibilang geng ya. Geng kami ini termasuk Mas Denny, termasuk teman-teman yang dari bersembilan itu dari awal orang-orang HTN itu termasuk juga Uda Charles itu yang paling lucu di antara kami sebenarnya. Jadi saya tadi deg-degan, jangan sampai saya setelah Uda Charles langsung kebanting soalnya dia lucu banget. Dia diem aja buat saya kadang-kadang ketawa liatin Uda Charles makan. Mana Charles? Nah dia tuh biasanya lihat dia makanannya saya bisa ketawa, lihat dia ngomong apa aja saya ketawa aja. Dia lucu banget soalnya. Untung saya nggak ngomong setelah dia. Nah tapi kami ini semuanya menurut saya, semuanya nih anak-anak HTN yang sering ngumpul bareng ini,
yang bikin saya tuh merasa kita masih punya harapan gitu. Soalnya kan teman-teman tahu ya, HTN itu di pinggir jurang banget. Kita pilihannya rata-rata 2, 3 deh, sama yang diem aja. Yang menyokong apa aja tindakan politik yang perlu dijustifikasi secara hukum tata negara atau yang mengkritik. Nah, saya bersyukur banget ada teman-teman ini semua yang sekarang semuanya sebenarnya ada di sini yang bikin saya tetap bisa bertahan, bikin Mas Uceng tetap bisa ada di sini, Ferry, Mas Denny, Charles dan lain sebagainya untuk bisa ada di sisi yang berseberangan dengan kelompok yang suka hanya memberikan justifikasi buat penguasa. Nah, jadi harapan saya adalah tolong diaminkan Mas Uceng tetap berada di sisi yang sebelah sini. Kita tahu dia bantuin SMI, mungkin juga banyak sekali. Tentu saja semuanya nih kita bantuin kementerian-kementerian dan seterusnya. Tapi kami itu saling curhat untuk tetap pegangan sama prinsip. Paling sekali-sekali dia akan ribut di soal, gibah yuk, gue punya cerita nih. Nah itu biasanya kalau udah kayak gitu, kadang-kadang kita nge-zoom cuma buat ngegibahin para pejabat. Nah kira-kira gitu. Jadi teman-teman mari kita sama-sama memelihara doa kita buat Mas Uceng. Semoga tetap istiqomah, tetap ada di sisi yang kritis. Walaupun dan barangkali malah bagus ya, dia sudah menjadi profesor dan semakin jadi idola. Repot banget kalau jalan sama dia. Di stop melulu untuk foto. Dan kebanyakan tentu saja para remaja perempuan dan ibu-ibu. Bahkan tadi kalau kata Mas Danang yang senior juga senangnya foto sama Mas Uceng. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu ngelihat dia lagi di foto-foto, pahamlah perasaan kami ini kemana-mana kalau bertiga pasti di stop untuk foto sama Mas Uceng. Kalau sama Ferry sering gak Fer? Jarang, biasanya cewek-cewek yang lebih cantik ya. Oke. Oke itu aja deh, makasih. Makasih, persis seperti gibahan saya dengan Mas BDM, Mbak Bivitri itu tidak akan tega. Dari tadi muji-muji Uceng aja. Untuk memberikan suasana yang berbeda dari tadi merosting Zainal, saya ingin mewakili kita semua terutama teman-teman HTN untuk berterima kasih ke Uceng. Dengan bodohnya mau kita roasting. Yance Arizona mana dia? Mulai gerimis nih. Makasih Bang Ferry. Jadi hari ini saya diapit 2 guru besar. Satu guru besar besok akan pengukuhan. Satu lagi guru yang besar. Jadi Bang Ferry ini ya sudah kayak abang saya sendiri sebelum dia tidur dengan istrinya tadi kata Bang Charles. Tidur dengan Bang Charles dulu, setelah itu baru tidur dengan saya. Mulai ketahuan orientasi seksualnya ya. Oke, ya susah ya untuk merosting Bang Uceng. Karena saya jadi dosen UGM, kalau nggak ada rekomendasi dari Bang Uceng juga nggak akan jadi. Ya nanti kalau saya roasting, rekomendasinya dicabut, saya berhenti jadi dosen. Kayak Swanto. Nah itu, yang mau saya ceritakan sedikit ya Bang ya. Harusnya Bang Uceng itu jadi profesor tahun lalu. Saya nggak tahu tadi Bang Dandi bilang ada cerita tentang kondisi eksternal. Tapi di internal ada juga kondisinya. Harusnya tahun lalu. Nah intinya saya ikut dalam perjuangan itu. Nggak berhasil maju, sekarang syukur sudah berhasil. Tapi yang menarik adalah tahun lalu Bang Uceng bilang gini, kayaknya kalau nggak jadi guru besar saya bikin pesantren aja katanya. Gitu. Wah kalau abang bikin pesantren nggak jadi profesor, jadi kiai dong. Jadi itu beliau sempat cerita, ya saya bilang sabar Bang, pasti nggak akan lama akan jadi guru besar juga. Dan ternyata memang tahun ini berhasil jadi guru besar. Harusnya tadi Bang Putu ya ada lagi tuh opsi pilihan yang mau disampaikan. Ini sekaligus penutup biar saya nggak lama.
harusnya ada lagi tuh 2 pilihan lagi yang diajukan ke Mas Uceng. Saat itu jadi kiai atau jadi dekan. Itu saja. Wah, banyak ya niat Anda yang aneh-aneh ya. Jadi kiai, jadi dekan. Oh, saya pikir hero betul. Ini kesempatan terakhir dan alhamdulillah sudah hujan. Dan orang ini diberikan kesempatan tidak panjang, 5 menit saja. Wah, Anda sudah mempersiapkan ya. Saya persilakan ke Bang Uceng membalaskan hal-hal yang perlu dibalaskan. Baik. Pertama-tama saya harus ucapkan terima kasih. Ini lebih dari yang biasanya saya terima. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah menginisiasi. Tapi jangan pernah sangka ucapan terima kasih saya mengikis kebengisan saya. Jangan pernah berasa